Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita masuk untuk hari ini perkuliahan biomedik dengan pokok bahasan pengendalian mikroorganisme. Sebagaimana kita ketahui, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah memahami betul beberapa jenis mikroorganisme, baik dari kelompok bakteri, kemudian dari kelompok jamur maupun kelompok virus. Nah, ketika mikroorganisme ini jumlah populasinya banyak dan bisa mengancam kehidupan manusia, maka manusia perlu melakukan proses pengendalian. Nah, proses pengendalian pada hari ini di bidang kedokteran maupun pangan sudah terlampau jauh baiknya, sehingga hubungan antara manusia dengan mikroorganisme sudah dapat kita kendalikan dengan baik. Artinya apa? Artinya dengan adanya pengetahuan, dengan adanya teknologi, kita bisa melakukan pengendalian dengan baik dari berbagai jenis mikroorganisme. Namun demikian, kalau kita melihat dari berbagai catatan-catatan sejarah, terutama di bidang kedokteran, bagaimana perjalanan para dokter sehingga ketika dilakukan proses operasi dia bisa terkomplikasi dari berbagai jenis mikroorganisme. Nah, sejarah mencatat bahwa 1 abad yang lalu manusia ini sangat rentan terhadap kematian yang diakibatkan oleh wabah berbagai jenis mikroorganisme. Bahkan dengan melakukan pembedahan ringan saja yang dilakukan oleh dokter, pada saat itu dapat mengakibatkan terjadinya kematian yang sangat tinggi karena terjadi berbagai komplikasi pasca pembedahan. Nah, tetapi akhir-akhir ini hubungan antara manusia dengan mikroorganisme itu, terutama pada mikroorganisme patogen, itu telah berubah secara drastis dan lebih banyak menguntungkan dari sisi ataupun dari kacamata manusia. Nah, perubahan ini tentu tidak lain disebabkan oleh semakin baiknya, semakin bagusnya pengetahuan kita, kemudian teknologi yang kita pakai dalam rangka untuk proses pengendalian mikroorganisme. Nah, kedua yang perlu kita pahami juga, ada beberapa tokoh yang berjasa di dalam proses pengendalian mikroorganisme. Nah, tokoh yang pertama yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Louis Pasteur. Louis Pasteur ini adalah orang pertama atau ahli biologi yang membuktikan bahwa yang menyebabkan penyakit itu ada kaitan dengan kehadiran mikroorganisme. Yang kedua ada postulat Koch yang dilahirkan oleh Robert Koch. Robert Koch ini mencoba untuk mengisolasi berbagai agen penyakit sehingga dia dapat membuktikan bahwa ketika mikroorganisme ini dimasukkan ke dalam tubuh, maka dia akan menyebabkan penyakit disesuaikan dengan jenis mikroorganismenya. Yang ketiga ada Samuel Weiss. Samuel Weiss ini seorang dokter yang mencoba memberikan arahan kepada para perawat atau lainnya bahwa ketika sebelum dilakukan operasi, maka diharapkan untuk melakukan pencucian tangan. Nah, ini awal pertama bahwa orang mengetahui adanya mikroba itu di sekitar ruang operasi. Sehingga langkah pengendaliannya hanya menggunakan proses mencuci tangan saja. Yang keempat, Lister. Lister ini adalah dokter yang pertama yang melakukan antiseptik di dalam proses pengendalian atau penyemprotan menggunakan fenol encer di ruangan operasi sebelum atau selama proses pembedahan berlangsung. Jadi ini rangkaian beberapa peristiwa munculnya rentetan proses pemahaman dari para ilmiawan di dalam memahami bahwa mikroorganisme patogen itu selalu berada di sekitar kita dan dapat menyebabkan atau menyebabkan penyakit ke dalam tubuh kita. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami, apa kira-kira tujuan dalam proses pengendalian mikroorganisme ini? Ada 3 hal yang menjadi tujuan atau goal di dalam pengendalian mikroorganisme. Pertama, tujuan utama kita di bidang kesehatan yaitu mencegah terjadinya penyebaran penyakit dan infeksi
ke lainnya. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk membasmi mikroorganisme pada inang yang sudah terinfeksi. Dan yang ketiga ini terkait dengan proses industri, mencegah pembusukan dan perusakan bahan-bahan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi banyak bahan-bahan pangan yang merupakan media sebagai substrat adapun nutrisi bagi mikroorganisme. Nah, jika ini tidak dikendalikan, maka ini cepat rusak dan bisa merusak struktur dari bahan pangan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami juga adalah apa kira-kira kondisi yang dapat mempengaruhi dalam proses pengendalian mikroorganisme. Secara umum ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengendalian mikroorganisme. Faktor yang pertama yaitu terkait dengan suhu ataupun temperatur. Suhu sangat menguntungkan, suhu optimum sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dari mikroorganisme. Ketika dilakukan kenaikan suhu, kita panaskan bahan ataupun lainnya, maka ini akan bisa menyebabkan mikroorganisme itu akan mati ataupun musnah. Yang kedua dari sisi jenis mikrobanya. Jadi jenis mikroba ini banyak sekali dan setiap jenis mikroba memiliki kemampuan virulensi yang berbeda, kemudian kemampuan untuk bertahan juga berbeda-beda. Yang ketiga yang juga diperhatikan dari faktor struktur fisiologis mikroba. Jadi masing-masing mikroba memiliki struktur fisiologis yang berbeda. Jadi kemampuan mikroba untuk bertahan pada lingkungan yang sempit atau lingkungan yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya itu juga sangat tergantung dari struktur fisiologis dari jenis-jenis mikroba yang ada. Yang keempat tentu berkaitan dengan habitat ataupun lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan sekitar itu menguntungkan bagi kehidupannya, tersedia tidak nutrisi ataupun sumber makanan bagi mikroba itu. Nah, jika ini tidak tersedia, maka mikroba ini akan musnah ataupun jumlah populasinya akan semakin hari semakin sedikit. Nah, apa saja cara-cara yang bisa kita lakukan di dalam proses pengendalian mikroorganisme? Nah, ini cara-cara yang terkait yang sederhana sampai dengan menggunakan teknologi tingkat tinggi. Jadi, baik di bidang kedokteran maupun di bidang-bidang pangan sudah melakukan berbagai teknik pengendalian mikroorganisme. Jadi, cara yang dilakukan itu dikelompokkan atas 2 saja. Pertama ada menggunakan cara fisika, yang kedua menggunakan cara kimia. Jadi cara fisika dan cara kimia ini merupakan sarana dalam rangka untuk meminimalisir, kemudian bisa untuk menghambat ataupun juga untuk membunuh dari mikroorganisme yang memang akan dimusnahkan. Nah, apa saja metode atau cara yang sudah dilakukan orang? Pertama ada yang disebut dengan cleaning dan sanitasi. Yang kedua disinfeksi. Yang ketiga ada yang disebut dengan antiseptik. Yang keempat sterilisasi, kemudian suhu panas, ada menggunakan radiasi, ada menggunakan filtrasi, dan yang terakhir ada orang menggunakan bahan-bahan kimia tertentu dalam proses pengendalian mikroorganisme patogen. Saya kira itu dulu di part pertama sesi